Nakagami masih bisa kejar gelar juara dunia. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, meyakini pembalap LCR Honda, Takaki Nakagami, masih bisa mengejar gelar juara dunia MotoGP 2020. Kepercayaan ini tak lepas dari posisi Nakagami di klasemen sementara pembalap MotoGP 2020. Hingga balapan MotoGP Emilia-Romagna 2020 tuntas digelar, Nakagami menempati peringkat ke-7 dengan 63 poin. Dia hanya terpaut 21 poin dari pemuncak klasemen sementara Dovizioso dari Ducati. Puig yakin Nakagami bisa meraih hasil gemilang pada akhir musim ini karena terus menunjukkan penampilan impresif dalam 7 seri MotoGP 2020 yang sudah berjalan. Menurut Puig, Nakagami selalu tampil konsisten dengan finish di urutan 10 besar. Adapun pencapaian terbaik Nakagami sejauh ini ialah finish keempat pada balapan kedua di sirkuit Jerez Spanyol. Sementara itu, pada balapan terakhir MotoGP Emilia-Romagna 2020, Nakagami finish di urutan ke-6. Setelah balapan, Puig berkata, "Lihatlah peringkat keseluruhan. Kita sekarang tertinggal 21 poin dari peringkat pertama. Itu berarti Anda bisa menjadi juara dunia. Fakta bahwa kami masih bisa berjuang untuk titel juara adalah hal positif bagi tim dan saya. Saya tidak menyangka akan bertarung untuk gelar MotoGP musim ini," kata Nakagami. Melihat dukungan yang diberikan, Takaki Nakagami pun membidik podium pada MotoGP Catalunya 2020. "Saya senang dengan posisi ke-6. Setelah hari Jumat, saya kira saya akan memiliki kesempatan untuk naik podium. Namun, setelah kualifikasi, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa. Saya hanya bisa berharap kami bisa naik podium secepatnya," tutup Takaki Nakagami. Lorenzo pastikan tak akan comeback ke MotoGP sebagai pembalap reguler. Jorge Lorenzo mengakui bahwa terkadang masih merindukan untuk bisa bersaing dengan pembalap lain dalam sebuah balapan. Akan tetapi, Lorenzo juga mengakui bahwa masa-masa indah sebagai pembalap profesional sudah berlalu untuknya. Sebagaimana diketahui, Lorenzo memang sempat menjadi salah satu pembalap papan atas di kelas MotoGP. Terhitung, pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut berhasil meraih 3 gelar juara dunia 2010, 2012, dan 2015. Secara total sepanjang perjalanan karir Lorenzo sebagai pembalap profesional, ia sudah mengoleksi 5 gelar juara dunia. Ketiga gelar juara dunia di kelas MotoGP seluruhnya ia dapatkan ketika membela tim Yamaha. Sementara saat membela tim Repsol Honda, Lorenzo justru kehilangan jati dirinya sebagai pembalap papan atas. Lorenzo sendiri mengakui terkadang dirinya memang sangat rindu untuk menjalani masa-masa saat masih jadi pembalap profesional. Meski Lorenzo sendiri menyadari bahwa kondisi tersebut sudah sangat tidak realistis baginya saat ini. "Saya tak akan menyangkal, ada kalanya saya agak rindu balapan. Saya rindu rasanya menang, yakni rasa yang unik dan mustahil terganti. Saya rindu selebrasi dengan tim usai hasil yang baik. Inilah yang paling membuat rindu. Di sisi lain, saya sama sekali tak rindu cedera atau rasa gugup pada minggu pagi sebelum balapan. Kita harus terima bahwa kita tak bisa mempunyai segalanya. Dan saya telah tiba pada titik di mana hal-hal negatif melampaui yang positif. Itu alasan saya mulai menikmati segala hal yang sudah saya raih berkat kerja keras saya selama ini. Saya berada sampai pada kesimpulan bahwa menjadi pembalap motor sudah tak lagi terasa menyenangkan. Peluang saya kembali terus menurun seiring berjalannya waktu. Jujur saja, usai ambil keputusan yang berat, saya bisa bilang karir balap saya sudah berakhir. Meski saya ingin tetap terlihat di olahraga ini dengan cara lain," kata Jorge Lorenzo. Joan Mir dijuluki si Raja Nyalip. Pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir, memberikan respon soal sanjungan yang diberikan oleh pecinta MotoGP terhadap aksi-aksi menyalipnya di MotoGP 2020. Mir menilai bahwa menunjukkan manuver-manuver mengesankan memang sudah jadi kebiasaannya sejak lama. Sebagaimana diketahui, Mir memang menunjukkan performa mengesankan di kejuaraan dunia MotoGP 2020. Mir menjadi salah satu kandidat kuat peraih gelar juara dunia MotoGP 2020 lantaran mampu menorehkan hasil positif dari 7 balapan yang sudah berlalu. Mir memang sudah mengkoleksi 3 podium sejauh ini. Bahkan
2 dari 3 podium yang didapatkan Mir tersebut mampu diraihnya dalam balapan terbaru yang berlangsung di sirkuit Misano. Mir sendiri memiliki catatan yang unik sepanjang gelaran MotoGP musim ini. Pembalap 23 tahun tersebut memang dikenal kurang begitu mampu tampil menjanjikan ketika menjalani sesi latihan bebas ketika kualifikasi. Meski begitu, Mir tetap menjadi salah satu pembalap paling konsisten untuk bisa menyelesaikan balapan dengan finish 5 besar. Bahkan, dalam 2 balapan teranyar, Mir mampu menunjukkan aksi menawan dengan menyalip Valentino Rossi di MotoGP San Marino 2020, serta Pol Espargaro dan Quartararo saat mengaspal di MotoGP Emilia-Romagna 2020. Ini memang sudah menjadi karakter saya sejak lama. Saya memang selalu jago dalam menyalip, karena kini orang sedang fokus pada saya, kemampuan saya jadi terlihat. Saya senang memiliki kemampuan ini yang jelas telah terlatih sejak di kategori yang lebih ringan, seperti Moto3. Sangat sulit menyalip di Moto3 karena kecepatan motor kami benar-benar seimbang. Tapi, aksi salip tak pernah jadi masalah selama saya mempunyai kecepatan lebih tinggi. Jika ingin meraih podium, Anda memang harus ambil resiko lebih besar. Ini adalah langkah yang harus dibiasakan, karena podium tak datang dengan sendirinya. Memulai balapan dari posisi 11 dengan perasaan yang tenang jelas sangat tak mungkin. Itu mustahil. Jika tenang, maka Anda bisa mengalami apa yang saya alami di Brno. Ketika seseorang yang tidak tenang coba mencalip Anda harus fokus. Jika tidak, pembalap di belakang akan menyerang. Tapi ini memang sulit, karena banyak faktor yang bisa membuat Anda jatuh dan gagal finish, kata Joan Mir. Honda terpuruk, Marquez akan comeback. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku tak mempermasalahkan posisi Honda yang begitu terpuruk pada MotoGP musim ini. Marquez pun yakin ketika ia kembali, Honda akan kembali berada di puncak sekalipun harus terjadi pada musim depan. Semenjak Honda kehilangan dirinya akibat cedera panjang, kini Honda begitu tidak berdaya. Padahal, jika menilik beberapa tahun ke belakang, Honda mampu tampil superior. Bersama Marquez, Honda berhasil rajai kompetisi MotoGP, terutama dalam 3 musim terakhir. Sayangnya, hal itu tidak terjadi pada musim ini. Ketika Marquez absen panjang, Honda kini sulit berbicara. Untuk saat ini, belum ada satupun pembalap Honda yang mampu naik ke podium. Alex Marquez, Steven Bradl, Takaki Nakagami, dan Cal Crutchlow selalu gagal untuk menembus posisi 3 besar. Bahkan, khusus tim pabrikan, yakni Repsol Honda, mereka saat ini terperosok di posisi juru kunci klasemen sementara tim MotoGP 2020. Sang adik, Alex dan Bradl pun gagal menjalankan tugasnya untuk membawa Repsol Honda ke posisi terbaik. Meski begitu, Marquez tidak ingin menyalahkan diri sendiri. Kini, ia hanya bisa berkata bahwa Honda akan kembali. Ia pun mengakui bahwa musim ini bukan menjadi milik Honda. Tetapi, ia yakin pada 2021, Honda akan merajai kompetisi MotoGP. Saya mempunyai banyak waktu sekarang dan saya membaca banyak hal. Jika Anda melihat 10 tahun terakhir, Honda memiliki strategi yang sempurna. Mengapa? Karena itu adalah tim yang memenangkan lebih banyak gelar tim, dan lebih banyak gelar konstruktor. Saya pikir Honda melakukan pekerjaan dengan baik selama bertahun-tahun ini. Setiap pabrikan berjuang selama setahun, tetapi terkadang seperti ini. Kami berharap dapat memperbaiki situasi untuk tahun depan karena saya merasa menjadi bagian dari Honda dan saya merasa itu adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk berada di sana. Kami akan berhasil, tetapi bagi saya ini bisa menjadi strategi untuk Honda. Anda bisa menderita 1 tahun, tetapi Anda perlu melihat 10 tahun terakhir dan 10 tahun terakhir Honda telah mencapai lebih dari pabrikan lain, kata Marc Marquez. Espargaro kecewa Yamaha ingkar janji menjadi pengganti Rossi. Pembalap KTM Red Bull, Pol Espargaro, tampak masih kesal dengan Yamaha, sebab pabrikan asal Jepang itu dinilai ingkar janji kepadanya. Ia pernah dijanjikan akan menggantikan Valentino Rossi yang berencana pensiun pada 2014, tetapi nyatanya tidak pernah terjadi.
Kisah Pol Espargaro yang mampu menjadi juara dunia Moto2 2013 membuat Yamaha MotoGP terpikat. Ia dipromosikan ke kelas Premier dan ditempatkan di tim Tech 3 Yamaha. Performa pria asal Spanyol itu ternyata cukup apik sehingga dinobatkan sebagai rookie terbaik pada MotoGP 2014. Pembalap yang akrab disapa Policio itu lantas dijadikan oleh Lin Jarvis selaku manajer pelaksana Yamaha MotoGP untuk promosi ke tim pabrikan. Namun, hal itu baru akan terjadi jika Rossi pensiun dari balap motor. Seperti yang diketahui, Rossi urung pensiun bahkan hingga kejuaraan dunia MotoGP 2020. Fakta mengenai Pol Espargaro yang digadang-gadang sebagai pengganti terungkap jelang MotoGP Emilia-Romagna 2020. Jarvis meminta saya bertahan bersama tim satelit karena Valentino sebentar lagi pensiun dan dia butuh seorang pembalap muda. Dia kemudian membantah hal itu dalam sebuah konferensi pers yang membuat saya sedih, kata Pol Espargaro. Kesedihan memang patut dirasakan pembalap berusia 29 tahun itu, sebab saat itu datang tawaran dari Suzuki. Pol Espargaro malah menolak tawaran tersebut demi janji yang pada akhirnya tidak pernah dipenuhi oleh Yamaha. Sejak itu, saya berjanji pada diri sendiri jika ada tawaran dari tim pabrikan lain, saya tidak akan berpikir dua kali, kata Pol Espargaro. Seperti yang diketahui, Pol Espargaro langsung setuju ketika diajak oleh KTM bergabung pada MotoGP 2017. Kendati di awal-awal sempat kesulitan, pembalap bernomor 44 itu perlahan mampu menunjukkan bakat besarnya. Sikap yang sama diperlihatkan ketika datang tawaran dari Honda Racing Corporation. Pol Espargaro langsung menyetujui tawaran untuk memperkuat Repsol Honda pada 2021. Padahal kinerja Honda tengah menukik pada musim ini. Pol Espargaro diikat kontrak selama 2 tahun oleh HRC. Itu berarti ia akan menjadi pendamping Marc Marquez setidaknya hingga MotoGP 2022. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.